Jadi hukuman yang cocok untuk para pemain MU adalah menjadi admin Twitter atau Instagram dari official Manchester United. Di mana formasinya itu lebih ke untuk kita jangan mikirin menang dulu lawan Liverpool. Gimana caranya agar kalah tipis? Oh, kalah tipis. Biar deg ke hati si Sancho itu. Oke, kembali lagi di Cemetatorus Podcast Show bersama saya Bung Cem. Gua Bung Men. Dan saya Bung Tator. Lihat-lihat mukanya nggak ada yang sedih, berarti nggak ada yang fans MU di sini ya? Nggak ada yang MU. Nggak ada. Tapi mungkin juga nih seneng gara-gara game week 2 kemarin gila gokil sih. Gila seru banget. Kalau menurut saya pribadi ini game week terseru lah selama di Premier League ini. Padahal baru dua match ya. Menurut Bung Tator sendiri game week 2 komentarnya? Ya, seru ya, banyak drama terjadi, hujan gol, dan mungkin yang paling disoroti game antara Chelsea dan Tottenham ya, dimana yang berantem biasanya pemain, tapi ini pelatih. Oke, overall seru sih. Seru ya? Seru. MU sama Brentford gak dikomentarin? Emang itu hal yang aneh ya? Itu bukan hal yang aneh? Bukan hal yang aneh, biasa aja. Itu biasa aja. Rutinitas aja. Oke, Bung Men, gimana komentarnya? Tuchel sama Conte sampai berantem gitu, kenapa tuh kira-kira ya? Kalau gue sih udah nggak expect ya kalau masalah itu tuh. Cuma mungkin karena jadi Havertz itu salaman gitu dulu sama Joachim Low di timnas. Ya, tahu dengan kebiasaan gitu. Joachim Low sendiri gitu ya. Garuk gitu kan. Setelah itu dia salaman dengan pelatihnya di Chelsea yaitu Tuchel. Nah, setelah pertandingan beres, dia salaman dengan Conte. Ya ada bulu-bulu gitu kali ya, dengan salaman. Conte gitu. Gak terima geli-geli gitu. Conte gak terima dengan hal itu, makanya mereka langsung baku hantam itu. Oke. Karena akarnya itu Joachim Low itu. Jadi ini semua salah Joachim Low ya? Salah Joachim Low. Oke. Kalau MU Brentford sendiri, komentar Bung Men gimana? Kayaknya emang setan merah MU itu kalah dengan lawan yang terbang-terbang. Oh, terbang-terbang? Iya. Kita lihat di game week 1, Brighton. Lambangnya apa? Burung camar. Burung camar. Terbang. Iya benar. Game terakhir Brentford apa? Lebah. Terbang. Game week 3 lawan Liverpool. Game week 3. Ntar lah kita bahas ya. Nanti kita bahas lah ya. Bakal seru. Oke. Kalau gitu sekarang kita bahas aja kali ya Liga Inggris secara keseluruhan. Untuk pertama ini ada perebutan di game week 3 kan ada perebutan puncak klasemen antara City atau Arsenal. City bakal lawan Newcastle, Arsenal bakal lawan Bournemouth. Kira-kira siapa nih yang bakal jadi pemuncak klasemen di game week 3, Bung Tator? Di game week ketiga, City dan Arsenal mungkin masih belum menemukan lawan yang sepadan lah istilahnya. Tapi kalau ngomongin tentang puncak klasemen, sepertinya City akan tetap di puncak klasemen ya. Menang besar, 3 poin, dan selisih gol yang banyak gitu. Oke, jadi lebih milih sepertinya City akan. Sepertinya masih City sih. Kalau Bung Men sendiri, City Newcastle, Arsenal Bournemouth, siapa yang bakal jadi pemuncak klasemen? Lu semua main kurang jauh. Coba lihat klasemen sekarang. Coba di show ya. Iya. City, Arsenal, Brentford. Oke. Brentford. Pemuncak klasemen game week 3 Brentford. City dan Arsenal kalah berarti. Kalah. Brentford top form 4-0 lawan MU. Wah. Karena Brentford hanya lawan Fulham gitu. Hanya lawan Fulham. Sedangkan City lawan Newcastle juga Arsenal, Bournemouth di away. Iya, Arsenal mungkin juga masih gitu. angin-anginan gitu. Jadi gitu ya. Oke. Kalau ini sendiri tanpa pelatih, Tottenham Wolves dan Chelsea Leeds gimana? Bung Tator atau Bung Men salah satu gimana? Ya kalau ngomongin Chelsea lawan Leeds ya, meskipun tanpa Tuchel, Leeds pun kan masih tanpa Anthony Taylor ya. Jadi ya yang wasit itu. Ya, yang wasit itu. Jadi kemungkinan ya bisa lah Chelsea. Masih Chelsea sih. Kalau Bung Men sendiri? Kalau gue sih Tottenham lagi jelek banget ya mainnya. Apalagi sekarang itu Tottenham yang lambangnya itu ayam. Melawan Wolverhampton yang serigala. Gue pikir serigala bakal mencekram ayam. Berarti Bung Men ini pendekatannya logo ya. Dan ini dia main course kita. Pertandingan sajian utama, makanan sangat empuk sekali. MU lawan Liverpool. MU lawan Liverpool, dua-duanya formnya lagi nggak terlalu bagus ya. Liverpool banyak cedera, MU juga baru 2 kali kalah beruntun. Setelah 100 tahun nggak pernah kayak gini. Kayaknya Ten Hag lagi pusing banget ya nggak sih? Pasti ya. Nah, udah banyak lah yang ngebully MU ya. Di banyak media, di banyak podcast ngebully MU. Kita ini podcast berbeda. Apa tuh? Kita akan bantuin MU. Oke. Tapi bentar,
Bung Tator bukan fans MU kan? Bung Men bukan fans MU kan? Oh, gue fan Mustafi. Saya juga bukan fans MU, tapi kita bantuin aja nggak sih? coba bantu. Kita udah kasihan lah ya, udah iba. Oke. Awalnya pengen Tsunami Trophy, Tapi malah tsunami apa? air mata. Waduh. Oke, jika kita menjadi Ten Hag, apa yang akan kita lakukan? Karena kabarnya kemarin abis pertandingan lawan Brentford, Ten Hag langsung hukum pemainnya. Nggak istirahat tuh. Nggak istirahat dan langsung disuruh lari 13,8 km. Waduh. Karena pemain Brentford katanya lari 13,8 km lebih banyak daripada MU Ketika pertandingan. ketika pertandingan. Bung Tator sendiri kalau jadi Ten Hag, apakah ini hukuman udah tepat? Apa ada jenis hukuman lain? Kalau saya jadi Ten Hag, saya akan memberikan hukuman, tetapi tidak dengan lari. Bukan fisik, karena kemarin itu permasalahan MU itu bukan di fisik, tetapi di pola pikirnya. Pola pikirnya rusak, mentalnya sedang jatuh. Jadi hukuman yang cocok untuk para pemain MU adalah menjadi admin Twitter atau Instagram dari official Manchester United. Oke. Balasin semua hujatan-hujatan fans mereka. Dibaca satu-satu. Dibalas satu-satu. Dibalas satu-satu. Kalau bisa di screenshot, di print out, ditempel di kamarnya masing-masing. Biar meresap Biar gitu ya. meresap. Muhasabah. Kalau Bung Men sendiri, apakah hukuman 13,8 km berlari itu udah tepat atau ada hukuman lain? Jadi yang gua pengen hukum itu adalah pembuat jersey ketiga MU. Apa itu? Ijo bro, udah permainan gitu, jersey kayak gitu. Semakin down, mental semakin down. Tapi emang jelek banget sih jersinya, jujur. Jelek banget Itu jelek itu. dan patut dihukum. Ijo bro. Gak ada yang ngeh juga ya, gak ada yang ngebahas. Gak ada yang ngebahas itu, padahal justru menurut gue inti masalahnya itu adalah jersinya. Jersey ya? Jersey Oh, ketiga. betul. Tapi kalau gue sendiri jadi Ten Hag, gue gak akan menyuruh mereka lari karena itu akan sebenarnya nge-damage ke tim. Udah capek, lagi down, gak tepat lah untuk suruh-suruh lari kayak gini, malah makin capek entar lawan Liverpool persiapannya. Jadi daripada fokus ke masalah dan hukuman, gue rasa Ten Hag harusnya fokus ke solusi. Karena kebanyakan pelatih MU sebelumnya juga terlalu fokus ke masalah, bukan ke solusi. Nah, kira-kira kan kita lagi jika aku menjadi Ten Hag, apa ya solusi yang bisa kita tawarkan ke MU? Bung Tator, jika Anda menjadi Ten Hag, apa solusi buat MU? Kalau saya lihat sih, Ten Hag harus berani ya mengubah susunan starting line up. Tidak hanya menggunakan pemain itu-itu saja. Contoh kayak misalkan Jadon Sancho. Dia itu kan pemain dengan pembelian termahal ya, salah satu yang termahal lah. Dan dia permainannya tidak sebanding lah dengan harganya, flop terus. Jadi Ten Hag harus berani mengganti agar Sancho mendapatkan tekanan terus dari pemain lainnya. Contoh Nggak merasa aman lah ya. tidak merasa aman gitu. Contoh diganti sama Elanga mungkin. Ya, meskipun hasilnya belum tentu lebih baik, tetapi setidaknya memberikan tekanan lah kepada Sancho. Siapa itu? Bung Tator? Erlangga Sucipto? Elanga. Oh, Elanga. Jadi biar deg gitu lah ya. Biar deg ke hati si Sancho itu. Apakah Sancho aja? Ya mungkin Dalot diganti AWB atau Luke Shaw diganti pemain baru MU Malaysia. Dibeli tapi nggak pernah mainin Malaysia itu ya. Dibeli cuman tapi nggak dimain-mainin gitu. Nggak mainin benar. Ya mungkin itu sih. Ganti Kalau susunan starting line up. Lini tengah? Lini tengah Fred mungkin diganti Van de Beek, McTominay mungkin diganti sama Lisandro Martinez maju ke jadi DM. Berarti CB-nya ganti satu siapa? CB-nya Varane sama Maguire. siapa ya? Maguire lah. Ah. Karena kita masih butuh hiburan. Oke. Oke. Lalu Mungkin tiga depannya? di kanan Elanga, di kiri dia bisa pakai Bruno Fernandes. Bruno Fernandes di kiri. Bruno Fernandes jadi wing kiri ganti Rashford. Gelandang serangnya ada Eriksen, striker ya boleh lah Bang Ado. Bang Ado, boleh. Oke, Bang Oke, Ado. jadi solusi yang ditawarkan adalah emang harus memberi pelajaran untuk pemain yang tidak perform ya. Betul. Dan mengganti susunan pemain walaupun ini laga penting. Walaupun agak penting dan ini momentum MU untuk bangkit justru. Betul. Kadang-kadang justru pemain-pemain yang gak dimunculin ketika laga gini malah Ingin membuktikan. gitu kan. Betul. Malah positif. Oke. Kalau Bung Men, solusi jika Bung Men menjadi Ten Hag, solusi apa yang ditawarkan? Gue bakal ganti formasi sih. Oh, jadi bukan ganti pemain, Bukan tapi ganti formasi. pemain, tapi ganti formasi. Di mana formasinya itu lebih ke untuk
kita jangan mikirin menang dulu lawan Liverpool. Gimana caranya agar kalah tipis? Oh, kalah tipis. Itu dulu aja. Setidaknya kalah tipis. Setidaknya kalah bukan tipis. kalah besar. Bukan kalah besar. tipis. Bahkan tapi bukan kalah seri tipis. juga ya. Bahkan bukan seri. Kalah tipis. Bagaimana caranya meminimalisir? Jadi formasi apa yang bisa Oke, meminimalisir yang pertama kita gue supaya kalah bakal tipis? 4 back disupport oleh 2 back lagi sayap. Di total 6. Total. Ditambah 6 3. 3 itu adalah gelandang bertahan. 3. Gelandang bertahan 3. 6 3. Oke. 9. Tambah satu lagi adalah striker. Di mana striker harus mempunyai sebagai tipe provokasi. Oh, provokasi. Gunanya buat apa nih provokasi? Jadi gini. Kita ngelawan Liverpool itu ada Van Dijk ya. Iya. Kita lihat di game week ke-1. Iya. Mitrovic. Lo tau gak sih Mitrovic kenapa bisa sampai ngolongin Van Dijk itu? Kenapa? Dia itu lebih ke provokasi, bro. Provokasi. Trash talk. Iya, trash talk. Trash talk di mana dia trash talknya ke Van Dijk. Burgernya itu, bro. Daeng burger itu. Dia lagi main gitu. Daeng burger. Dia coba. Iya, makanya yang pertama dia itu ngolongin, yang kedua ngasih penalti Van Dijk. Provokasi dengan cuma kata-kata, gue liat lu mirip pemain di TikTok yang jual burger. Nah. Down. Daeng langsung down. Langsung kena mental ya, akhirnya. Oke, menarik. Itu solusi dari gua jika gua menjadi Ten Hag. Menarik solusi dari Bung Tator, bagus banget. Dan kalau misalkan kita bisa prediksi skor gitu ya, gua rasa sih skornya bakal 1 sama. Gua nggak tahu, gua ada feeling aja bakal 1 sama game ini. Jadi MU mainnya bagus, Liverpool mengecewakan. Kalau Bung Tator sendiri? Gue sih pengennya MU menang ya, tapi mungkin mustahil. Jadi ya kalah. Ya 3-1 mungkin. 3-1 kalau Bung Men? Oke, kalau gue sebelum prediksi lagi, kita lihat ke logo lagi kali ya. Oh, logo. Di mana MU itu game week 1, game week 2 kalah oleh tim dengan logo hewan yang terbang. Dan sekarang itu Liverpool bango. Gak bisa terbang lama. Gak bisa terbang lama. Cuma tetaplah. Kayaknya bakal kalah tipis sih. Kalah tipis ya? Bakal kalah tipis. Di skor? Di skor 3-1. Sama dong. Oh, sama ya? Tapi gue beda. Penjelasan. Satu golnya itu Van Dijk on goal. Karena mentalnya udah kan. Mentalnya udah. Oke. Kita bakal nyaksiin. Mungkin besok akan kick off Liverpool MU. Kita lihat buktiin siapa yang akan bener di sini. Mungkin sekitar ada kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nantikan Cementoros Pocket Show minggu depan. Selamat malam.